Halo, di video kali ini kami akan membagikan cara custom ROM di HP Realme C11, Realme C12 atau Realme C15 ya, itu sama aja. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, HP Realme yang akan kita custom ROM ini harus sudah terbuka kunci bootloadernya atau sudah UBL dan harus sudah memiliki akses fastboot serta sudah terpasang TWRP atau custom recovery begitu. Untuk TWRP-nya terserah, TWRP permanen atau enggak, yang penting TWRP tersebut nantinya bisa kita akses pada saat kita akan melakukan custom ROM ini. Nah, terus jika HP kalian belum UBL, terus belum punya akses fastboot dan belum ada TWRP, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Di situ sudah saya siapkan ya link video lengkap, mulai dari cara UBL atau buka kunci bootloader, terus cara install akses fastboot, serta cara pasang TWRP di HP Realme C11, C12 atau C15. Terus di sini bebas ya. Jadi kita berangkat terserah, boleh dari ROM custom atau dari stock ROM atau ROM bawaan Realme. Jadi bebas. Yang penting masih di Realme UI versi 1. Jangan di Realme UI versi 2. Kalian bisa cek di tentang ponsel di build number ya atau nomor bentukan, bisa kalian lihat di situ Realme UI-nya versi berapa. Tapi umumnya memang versi 1 karena untuk ke versi 2 itu kita biasanya harus melakukan upgrade manual. Oke, jelas ya. Jadi ini bebas, bisa berangkat dari posisi custom ROM, bisa juga berangkat dari stock ROM begitu. Nah, di sini kita akan melakukan custom ROM menggunakan ROM Nusantara Android 11. Terus masalah bahan filenya di sini udah saya siapkan. Di sini saya ada kartu memori SD card, jadi saya taruh di SD card. Kalau kalian nggak ada SD card nggak apa-apa, nanti kalian salin aja di internal begitu ya. Tapi berhubung di sini saya ada SD card, jadi saya taruh di SD card. Jadi di sini ada GMS APK, Magis APK, micro installer sama vending. Ini ya. Oke, kalau sudah, jadi sekarang kita masuk ke TWRP. Di sini saya menggunakan TWRP permanen. Cuma memang untuk masuk ke recovery itu sulit untuk di HP Realme C11. Kalau di Realme C12 atau C15 mungkin enggak ya. Tapi di HP Realme C11 yang saya miliki ini sangat sulit. Jadi terkadang kita butuh sampai puluhan kali percobaan untuk bisa masuk ke recovery mode atau ke TWRP. Oke, kita lihat ini gagal. Saya nggak berhasil masuk ke TWRP ya. Tapi tunggu dulu, kita tunggu dulu. Berhasil masuk ke TWRP apa enggak? Tampilan TWRP. Kadang-kadang dia cepat masuk, kadang-kadang juga butuh percobaan berkali-kali. Ini gagal ya. Jadi saya tekan dan tahan tombol volume bawah karena dia akan restart. Jadi ini masuk ke fastboot mode. Oke, jadi di sini saya hubungkan HP-nya ke laptop. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan, silahkan kalian download bahan-bahannya, link download ada di deskripsi. Ini yang phone ini kalian taruh di internal atau di SD card, bisa taruh sekarang atau nanti setelah berhasil custom ROM, bebas. Terus ini PC, ini untuk yang di PC. Di sini ada ADB setup, ini kalian ekstrak terus install. Di sini ada MTK USB all, kalian ekstrak dan install. Terus di sini ada platform tool, ini kita ekstrak ya. Untuk ADB setup sama MTK USB all, di sini saya tidak ekstrak, saya tidak install karena saya sudah melakukan sebelumnya. Sekarang kita buka platform toolnya, kita buka lagi. Nah, di sini kita pilih, terus kita hapus, kita klik di sini, kita ketikkan CMD, kita enter, terbuka jendela. Di sini kita ketikkan aja langsung fastboot spasi
reboot recovery begini ya. Fastboot spasi reboot spasi recovery, kita enter. Ini supaya HP-nya bisa masuk ke TWRP. Sebenarnya bisa lewat Magis, cuma lambat karena nunggu HP hidup terus kita reboot lagi begitu ya. Jadi sama aja, mau lewat Magis lewat ADB sini sama aja. Intinya kita hanya ingin masuk ke TWRP. Oke, di sini udah masuk ke TWRP ya. Ini saya beruntung karena cuma butuh 2 kali percobaan. Biasanya sampai puluhan kali. Oke, sampai di sini kita pilih Advanced ini. Terus kita pilih ADB Sideload. Kita geser begini ya. Kita geser begini. Oke, fokus di laptop. Jadi di sini kita kembali ke folder hasil downloadan, kita kembali. Nah, di sini ada room-nya, room Nusantara. Ya. Kita ke sini dulu ke platform tool tadi, kita ketikkan di sini ADB spasi site load begini ya. Spasi. Terus kita ambil room Nusantaranya nih, kita seret. Sampai di sini kita lepas. Otomatis dia terpaste di sini. Terus kita enter. Oke, proses berjalan. Ini agak lama, jadi sabar aja ya. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Di sini saya tidak melakukan format data, tidak melakukan wipe data, tapi itu bebas. Kalian kalau mau format data, kalian wipe dulu, itu boleh, nggak ada masalah, bebas aja ya. Intinya yang penting di sini kita usahakan supaya ROM-nya ini berhasil terpasang. Jadi usahakan tonton videonya dan simak penjelasan yang kami berikan ya. Dan jangan di skip videonya supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa mengakibatkan HP bootloop dan sebagainya ya. Jadi kalian tonton dulu, simak penjelasannya. Kalau udah ngerti nanti baru kalian praktek begitu. Oke, di sini sudah berhasil. Sudah selesai menginstal ROM Nusantara. Jadi saya termasuk beruntung karena dia berhasil. Kadang-kadang begitu berhasil dia langsung restart, begitu ya. Kalau dia langsung restart nggak apa-apa. Itu tungguin aja, itu berhasil, begitu. Oke, jadi di sini yang di laptop kita tutup sementara. Jadi fokus ke HP, kita pilih ini. Terus kita pilih wipe, kita pilih format data, kita ketik yes. Ini sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi di sini saya format aja. Terus kita pilih ini. Oke, belum selesai HP langsung restart, nggak masalah. Kita tunggu sampai HP-nya masuk ke home screen ya. Jadi kalau HP-nya ini restart saat kalian melakukan wipe data, saat kalian melakukan penginstalan ROM, saat kalian melakukan penginstalan gaps, itu nggak usah khawatir. Oke, ini HP restart dan terlihat akan masuk ke recovery lagi. Oke ya, masuk ke recovery lagi, restart lagi. Pokoknya kita tungguin aja dulu, nggak usah panik dan jangan diganggu HP-nya. Kita biarkan HP-nya ini berproses. Kita lihat sampai beberapa saat. Kalau HP memang terus restart terus seperti ini ya, kita langsung tekan dan tahan tombol volume bawah. Intinya kita masukkan HP-nya ke mode fastboot begitu. Oke, udah masuk ke mode fastboot. Di sini kita ke tampilan laptop lagi. Jadi di sini langsung aja kita ketikkan fastboot spasi strip W.
terus kita enter. Terus kita ketikkan lagi fastboot spasi erase spasi user data, begini ya. Fastboot erase user data, kita enter. Sudah selesai. Kita ketikkan lagi fastboot spasi reboot, kita enter. Oke, kita tunggu apa yang terjadi pada HP Realme ini. Apakah dia masih restart lagi dan masuk ke TWRP atau bisa masuk ke home screen. Intinya kalau melakukan custom ROM dan terjadi hal-hal seperti ini, itu jangan panik ya. Karena ini masalahnya cuma di sistem. Oke, di sini sudah muncul booting ROM-nya, ROM Nusantara. Jadi yang di laptop bisa kita tutup sementara. Dan kita akan tunggu sampai HP ini masuk ke home screen. Ini agak lama, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, udah masuk ke home screen. Jadi di sini saya nggak perlu nge-review. Jadi saya nggak review ROM ini, tapi di sini saya pastikan jaringan aman, kamera aman, WiFi, Bluetooth aman. Intinya itu aja ya. Kalau untuk masalah yang lain, kalian bisa kulik sendiri ya, masalah kelebihan dan kekurangan ROM-nya ini. Jadi di sini kami nggak review, kami hanya fokus untuk cara pemasangan kostum ROM-nya ini. Dan yang kami pastikan di sini kamera, sinyal, brightness, kecerahan, WiFi, Bluetooth itu aman. Jadi saya anggap ini tanpa bug ya. Oke, jadi di sini kita langsung root. Jadi kita langsung root, kalian ikutin aja. Kita langsung root. Di sini filenya udah saya siapkan ya. Kalian bisa download filenya, link download ada di deskripsi. Kita root pakai Magis versi 28.1. Udah selesai, kita pilih open. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop lagi. Jadi di sini ROM Nusantara ini kita buka, kita ambil boot IMG-nya ini, kita copy. Terus kita taruh di sini. Kita taruh di HP. Oke, ini belum saya konekkan ke HP ya. HP-nya belum connect. Oke, kita ulangi. Nusantara kita buka. Kita ambil file boot IMG. Kita copy. Kita taruh di internal storage boleh, di micro SD boleh, kita pastekan di sini. Oh, nggak bisa ya, jadi dua kali kerja ya. Jadi dari sini boot IMG kita copy, kita taruh dulu di luar sini. Setelah itu kita cut, kita taruh di internal storage HP Realme. Oke, jadi di sini kita buka aplikasi Magis yang barusan kita install tadi. Kita pilih install. Kita pilih ini. Kita pilih titik 3 di atas. Oke, nggak apa-apa, kita pilih ini. Garis 3 di atas. Kita cari file yang sudah kita copy tadi.
Ini dia. Boot IMG kita pilih. Terus kita pilih let's go. All done. Jadi ada file baru. Tempatnya di folder download. Namanya Magis Patch 28 sekian 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 ya. Oke. Jadi ke laptop lagi. Ini kita tutup dulu supaya nggak nge-lag. Kita buka kembali. Kita ambil file tadi. Folder download. Ini kita cut. Kita taruh di desktop, di laptop. Terserah taruh di mana. Saya taruh di sini ya. Oke, sampai di sini kita masukkan lagi HP-nya ke fastboot mode. Sudah masuk ke fastboot mode. Terus kita kembali ke sini ke platform tool. Kita ketikkan dulu fastboot spasi devices, enter, terbaca. Kita ketikkan lagi fastboot spasi flash spasi boot spasi. Kita ambil file bootnya tadi, ini kita seret ke sini. Oke, sudah terpaste di sini. Terus kita enter. Udah selesai. Di sini kita ketikkan lagi fastboot spasi reboot, enter. Oke, sampai di sini HP langsung restart, dan yang di laptop bisa kita tutup aja. Jadi di sini kita buka Magis lagi. Oke ya, jadi di sini posisi udah root. Di sini sudah ada pilihan uninstall Magis, terus di sini juga ada pilihan untuk reboot ke recovery, ke bootloader. Itu tandanya HP ini sudah root. Oke, jadi di sini sekarang kita lihat dulu ke setting tentang ponsel Android 11. Ketuk berkali-kali ya. Oke, Nusantara R11 versi Android 11 ya. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan custom ROM di HP Realme C11, C12 atau C15 ini tanpa kendala. Terus di sini saya tidak menginstal Gaps karena beberapa kali percobaan di HP Realme C11 saya menginstal Gaps itu dari beberapa percobaan yang berhasil itu cuma 1 kali atau 2 kali, yang lainnya gagal. Jadi pada saat kita install Gaps itu dia langsung restart HP-nya. Mungkin kalau di HP Realme C12, C15 enggak ya, karena RAM-nya RAM besar. Untuk Realme C11 ini RAM kecil, RAM-nya cuma 2. Kemungkinan karena faktor itu. Jadi dia sering gagal sewaktu kita menginstal Gaps itu. Jadi di sini saya putuskan untuk tidak menginstal Gaps, tapi kita tetap bisa menggunakan akun Google begitu. Jadi keuntungannya tidak menginstal Gaps ini, HP jauh lebih ringan karena Gaps itu makan banyak memori ya, makan banyak RAM. Di sini kita ngakalinya pakai micro G. Jadi di sini udah saya siapkan tadi bahannya. Di sini ada 2 APK, Vending sama GMS ya. Kita install dulu satu-satu. Di sini kita install GMS-nya dulu.
Kita pilih down. Terus di sini ada vending. Kita install. Pilih continue. Pilih install. Pilih down. Oke, jadi di sini sudah ada Play Store. Tapi kalau kita buka dia begini tampilannya. Jadi kita close. Jadi supaya fix, kita pilih Magis. Terus di sini kita pilih modul ini. Pilih install. Kita cari file yang udah saya bagikan tadi juga. Di sini ada MicroG installer ini. Ini kita install. Oke, sudah selesai. Sekarang kita reboot. Oke, kita buka. Jadi di sini kita buka Play Store. Kita hubungkan ke jaringan internet dulu ya. Di sini kami pakai WiFi. Terus di sini kita buka Play Store-nya. Oke, saya akan menambahkan akun Google dulu. Jadi di sini video kami potong ya, karena saya akan menambahkan akun Google. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkan akun Google di HP Realme C11 ini ya, dengan custom room ini. Jadi di sini langsung saya buka Play Store. Tapi ada keterangan seperti ini ya, error. Jadi nggak bisa masuk, tapi akun Google udah ada di sini. Jadi ini kita close dulu, kita tutup semua. Ikutin aja cara fixnya ini ya. Kita pilih MicroG ini. Nah, jadi di sini ada Google Device Registration ini. Kita pilih, kita aktifkan. Oke, sudah aktif ya. Sudah aktif, kita kembali. Kita tutup. Terus sekarang kita buka lagi Play Store-nya. Oke ya, Play Store berhasil terbuka. Kita sudah berhasil menambahkan akun Google di HP Realme C11 dengan room custom ini tanpa menggunakan Gaps ya. Nah, terus di sini semua aman. Kalau untuk masalah YouTube dia nggak bisa terbuka, tapi nggak perlu saya jelaskan. Kalian jelas tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Oke, selanjutnya untuk cara custom room ke room-room yang lain, kalian bisa tonton video kami yang lain. Link video nantinya juga kami taruh di deskripsi. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan custom room di HP Realme C11, C12 atau C15 ini menggunakan room Nusantara Android 11 tanpa kendala dan boleh terbilang tanpa bug ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.